Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim. Beberapa ibadah tersebut termasuk membaca Al-Quran, sholat, bersedekah, dan lain sebagainya. Akan tetapi bagi kaum perempuan, setiap bulan harus merasakan haid atau menstruasi. Haid merupakan sesuatu yang lumrah terjadi pada kaum wanita. Pada masa ini, wanita dilarang melakukan beberapa ibadah tertentu seperti berpuasa dan sholat. Meski demikian, hal ini tentunya tidak menjadi halangan bagi kaum wanita untuk mengumpulkan pahala melalui cara lain. Dalam Islam, perempuan yang telah mengeluarkan darah haid menandakan bahwa perempuan tersebut sudah baligh dan wajib melakukan ibadah seperti yang sudah disyariatkan. Namun, darah haid tergolong najis, sehingga perempuan dilarang melakukan ibadah tertentu saat mengalami haid. Tapi kaum wanita tetap bisa melakukan amalan ibadah saat haid. Berikut uraiannya. Pertama, bersedekah. Beramal dengan bersedekah adalah salah satu amalan untuk dilakukan saat haid. Bersedekah dengan menyisihkan sebagian kekayaan sesuai kemampuan juga dapat menghasilkan pahala yang bermanfaat di hari akhir kelak. Kita bisa memberikan berbagai macam sedekah seperti uang, makanan, pakaian, atau membantu sesama. Perintah untuk bersedekah tertuang dalam firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, "Dan infakkanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." Kedua, memperbanyak zikir dan sholawat. Anjuran untuk membaca zikir dan sholawat tidak hanya bermanfaat untuk mengumpulkan pahala, tetapi juga untuk menenangkan jiwa. Saat berada dalam periode haid, kita bisa melafalkan Asmaul Husna atau juga kalimat thayyibah seperti tasbih, takbir, tahlil, dan lain-lain. Selain itu, bersolawat juga merupakan bukti cinta kepada Rasulullah SAW. Saat bersolawat, kita bisa mendapatkan rahmat, pengampunan, dan pahala yang berlipat ganda. Amalan ini juga memperbesar kemungkinan agar doa dikabulkan. Ketiga, membersihkan diri. Tentunya kita tahu bahwa kebersihan merupakan sebagian dari iman. Membersihkan diri secara berkala, terutama dari darah haid, juga dapat menjadi amalan yang bisa kita lakukan saat haid. Dengan membersihkan diri, kita tidak hanya menghindarkan diri dari penyakit, tetapi juga mendapatkan pahala berlipat. Anjuran untuk membersihkan diri tertuang dalam sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu suci, yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah yang menyukai keindahan. Karena itu, bersihkanlah tempat-tempatmu.
Hadis riwayat Tirmizi. Keempat, mendengarkan lantunan ayat Al-Quran. Perempuan yang sedang haid memang dilarang untuk memegang Al-Quran. Akan tetapi, tetap bisa mendengarkan lantunan ayat Al-Quran seperti dari murattal di aplikasi Al-Quran, video di YouTube, atau mendengarkan orang lain membaca Al-Quran. Oleh karena itu, meskipun kita tidak bisa membaca atau memegang Al-Quran secara langsung, tapi tetap bisa mendapatkan keutamaan Al-Quran. Caranya adalah dengan mendengarkan lantunan ayat dengan seksama dan khusyuk. Kelima, mendengarkan tausiah. Seringkali kajian keagamaan di masjid menyediakan tausiah yang bisa didengarkan oleh perempuan yang sedang haid. Kajian ini tentunya bermanfaat untuk memperkuat pondasi keagamaan yang dimiliki seorang muslimah. Akan tetapi, masih ada perdebatan tentang apakah perempuan yang sedang haid boleh memasuki masjid. Karena darah haid merupakan najis, beberapa ulama menentang keras perempuan yang sedang haid untuk melangkahkan kaki di masjid. Sementara itu, beberapa ulama membolehkan perempuan yang sedang haid untuk memasuki masjid dan mendengarkan tausiah asalkan menjamin darah haid tidak terkena lantai masjid. Walau begitu, di zaman sekarang yang sudah modern, kita bisa mendengarkan tausiah secara online. Hal ini memungkinkan kaum muslimah untuk mendengarkan tausiah tanpa perlu datang ke masjid. Keenam, menuntut ilmu. Dalam Islam, menuntut ilmu termasuk ke dalam wajib ain, yaitu perintah yang wajib dilakukan oleh seluruh individu. Ilmu-ilmu yang wajib dituntut harus dipelajari oleh umat Islam, yang mana jika tidak dilakukan, hukumnya adalah dosa. Dengan menuntut ilmu, kita bisa mendapatkan manfaat untuk diri sendiri dan orang lain dengan mengajarkan mereka, sehingga dapat dikatakan sebagai amalan saat haid untuk dilakukan. Adapun perintah untuk menuntut ilmu tertuang dalam hadis berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Ketujuh, beristighfar. Amalan berikutnya yang bisa dilakukan saat haid adalah beristighfar. Haid bukanlah hambatan untuk melaksanakan ibadah ini. Mengucapkan istighfar bertujuan untuk bertobat kepada Allah dan memohon untuk diampunkan segala dosanya. Di dalam istighfar juga terdapat penyesalan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Maka dari itu, perempuan yang sedang haid dapat selalu memohon ampun kepada Allah dengan beristighfar. Beberapa istighfar yang bisa kita ucapkan antara lain adalah istighfar pendek, astagfirullah, aku memohon ampun kepada Allah. Istighfar Nabi Muhammad sebelum wafat, subhanallah wa bihamdih, astagfirullah wa atubu ilaih. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Istighfar pelebur dosa, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah, zat yang tidak ada sesembahan kecuali Dia, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Kedelapan, menyambung tali silaturahmi. Sebagai seorang muslimah, kita tidaklah berdiri seorang diri di bawah payung Islam. Dengan menyambung tali silaturahmi dan membangun persaudaraan dengan saudara kita, maka kita juga berperan dalam mengokohkan agama Islam. Perempuan yang sedang haid sangat dianjurkan untuk tetap menyambung tali silaturahmi dengan kerabat dan teman, untuk menjaga hubungan baik
dan tentunya memupuk pahala selama masih dalam periode haid. Anjuran untuk menyambung tali silaturahmi tertuang dalam hadis berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 9. Melayani kebutuhan suami atau keluarga. Amalan lainnya yang dapat dilakukan saat haid adalah melayani kebutuhan suami atau keluarga. Tindakan ini tentunya dapat menjadi amalan yang bisa dilakukan di rumah. Untuk yang sudah menikah, melayani kebutuhan suami dapat berupa menyiapkan makanan, pakaian, membereskan ruang kerja, atau menyambut suami dengan senyum saat pulang ke rumah. Untuk yang belum berkeluarga, kita bisa beramal dengan menyiapkan makanan untuk keluarga atau membersihkan rumah. Dengan demikian, amal terpenuhi dan manfaat rumah yang bersih juga dapat dirasakan oleh keluarga. Ke-10. Berdoa. Amalan saat haid berikutnya adalah berdoa. Berdoa kepada Allah tentunya bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, tanpa mempedulikan apakah kita sedang haid atau tidak. Doa dapat mengandung ikhtiar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita dapat berdoa dengan membaca surat Al-Ma'thurat yang merupakan kumpulan doa harian yang biasa dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian amalan-amalan yang bisa kita lakukan saat haid. Kondisi biologis ini merupakan sesuatu yang terjadi secara alami. Kita mungkin berpikir bahwa haid dapat menjadi penghambat dalam mendekatkan diri kepada Allah karena adanya ibadah yang tidak bisa kita lakukan. Ternyata Allah memberikan jalan lain kepada hambanya untuk terus beribadah dan mengejar pahala sebanyak-banyaknya, terlepas dari kondisi haid yang sedang dialami. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.